Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Syahdan Lazwadi Bagaskara. I'm from group 7 and I want to talk about lexical meaning. Jadi apa itu lexical meaning? Lexical meaning itu adalah dapat diartikan sebagai arti dari kata dasar atau akar kata tanpa memperhatikan awalan atau sufiks yang mungkin dilampirkan, atau singkatnya makna kata itu sendiri dalam kamus. Contohnya seperti arti kata port pada kata import atau portable, atau juga contohnya lagi seperti book atau buku merujuk pada benda tertentu yang berisi tulisan atau gambar. Terus yang kedua, happy atau bahagia, menggambarkan perasaan positif atau keadaan emosional tertentu. Yang ketiga, run, berlari, menunjukkan gerakan tubuh yang cepat dengan menggunakan kaki sebagai alat. Oke, terima kasih. Hello everyone, my name is Hairun Nazwa. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang grammatical meaning. Nah, arti dari grammatical meaning ini merujuk pada informasi yang disampaikan melalui struktur dan bentuk kata, frasa, dan kalimat dalam sebuah bahasa. Nah, ini melibatkan hubungan gramatikal antara kata-kata seperti waktu, modus, aspek, jumlah, jenis kelamin, dan kasus. Unsur-unsur ini berkontribusi pada makna dan kejelasan keseluruhan suatu kalimat, membantu menyampaikan tidak hanya makna kata-kata secara individual, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut berkaitan satu sama lain secara gramatikal. Nah, memahami arti gramatikal penting untuk menyusun dan menginterpretasikan kalimat dengan benar dalam suatu bahasa. Adapun arti dan struktur kata dalam konteks grammatical meaning ini, kata mencangkup informasi gramatikal yang diperoleh dari susunan dan bentuk katanya. Misalnya, akar kata makan dapat mengandung arti dasar makan, tetapi strukturnya dapat berubah dengan penambahan afiks atau perubahan internal untuk membentuk kata-kata terkait seperti makanan atau dimakan. Adapun tenses, waktu, adalah aspek gramatikal yang menambahkan dimensi waktu pada arti kata atau kalimat. Misalnya dalam kalimat saya makan, I eat. Tense yang digunakan adalah present tense, karena peristiwa tersebut terjadi pada waktu sekarang. Nah, jika mengatakan saya akan makan, I will eat, tenses yang digunakan adalah future tense, yang menandakan bahwa peristiwa makan akan terjadi di masa depan. Jadi, dalam grammatical meaning, pemahaman arti dan struktur kata serta tenses membantu dalam menyusun kalimat yang gramatikal dan menambahkan informasi tambahan mengenai kapan suatu peristiwa terjadi. Nah, adapun dalam grammatical meaning, kelas kata merujuk pada peran atau fungsi kata dalam kalimat dan hubungannya dengan unsur-unsur gramatikal lainnya. Ada beberapa kelas kata utama, termasuk verb, kata kerja yang mempresentasikan tindakan atau keadaan. Contohnya berjalan, walk, makan, eat. Adapun noun, kata benda yang merujuk pada orang, tempat, benda, ataupun ide. Contohnya rumah, house, dan pohon, tree. Adapun adjective, kata sifat yang memberikan informasi tambahan tentang noun atau pronoun. Contohnya besar, big, cantik, beautiful. Adapun adverb, kata keterangan yang memberikan informasi tambahan tentang verb, adjective, ataupun adverb lainnya. Contohnya cepat dan secara hati-hati. Adapun pronoun, kata ganti yang menggantikan atau merujuk pada noun. Contohnya dia ataupun mereka. Adapun conjunction, penghubung menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat. Contohnya dan, and, ataupun or, atau. Adapun preposition, kata depan yang menunjukkan hubungan antara kata atau frasa dengan elemen lain dalam kalimat. Contohnya di, ke, ataupun determiner, penentu, menentukan nomina atau noun lebih lanjut seperti ini, itu. Jadi pemahaman tentang kelas kata membantu dalam memahami struktur kalimat dan bagaimana kata-kata berinteraksi dalam konteks gramatikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Veronica Bue. My NPM 2021-12-50-0858. I from group 7. I will explain the conclusion from our material.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau conclusion dari materi-materi kami. Makna leksikalnya adalah individu kata yang paling menonjol yang membedakannya dengan kata lain. Makna leksikal suatu kata dapat dianggap sebagai nilai spesifik yang dimilikinya dalam sistem bahasa tertentu dan kepribadian yang diperolehnya melalui penggunaan dalam sistem tersebut. Yang pertama ada kategori kata bahasa Inggris yang bersifat leksikal, meliputi kata benda, kata sifat, sebagian besar kata kerja, dan banyak kata keterangan. Yang kedua ada makna leksikal dominan pada kata isi bersifat isi, sedangkan makna gramatikal dominan pada kata fungsi. Namun tidak ada makna gramatikal di keduanya. Ketiga ada kata gramatikal meliputi preposisi, modals, dan kata kerja bantu, kata ganti, artikel dan konjungsi, dan beberapa kata keterangan lainnya. Sekian saja kesimpulan dari materi kami. Sekian dan terima kasih.